Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam segmen kali ini saya akan membahas mengenai konsep-konsep percobaan dari sudut pandang statistik. Mari kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini kita akan membahas mengenai konsep percobaan. Kita di teknik kimia terbiasa memandang segala sesuatu sebagai suatu sistem, ya, di mana ada inputnya, proses, kemudian ada output. Demikian pula dengan percobaan yang merupakan kegiatan memanipulasi faktor-faktor atau variabel-variabel percobaan secara sistematik dan mengamati perubahan respons atau output yang diakibatkan oleh perubahan input tersebut. Nah, ada tiga jenis input di dalam sistem percobaan. Yang pertama adalah faktor percobaan, yaitu variabel-variabel yang kita pelajari hubungannya dengan respons. Kemudian kedua adalah faktor gangguan terkendali atau nuisance. Ini adalah variabel-variabel yang bisa mempengaruhi respons dan bisa dikendalikan atau setidaknya bisa diantisipasi. Namun, faktor ini tidak kita kaji secara khusus. Ya, sebagai contoh, misal percobaan Anda dilakukan oleh 2 orang. Kemudian antara Anda dengan partner Anda ini kinerjanya tidak sama. Pada saat diminta untuk melakukan prosedur yang serupa, 2 orang ini nggak sama hasilnya. Nah, ini artinya identitas pelaksana percobaan merupakan variabel nuisance. Yang terakhir adalah gangguan tidak terkendali atau bahasa Inggrisnya adalah noise. Ini berbagai macam variabel yang mempengaruhi respons percobaan kita secara acak. Seringkali kita bahkan tidak bisa mengidentifikasi apalagi mengendalikan gangguan-gangguan tersebut. Terlepas dari konteks percobaan Anda, kalau kita kalau kita cari intisari, kita cari hakikat dari tujuan percobaan, tidak akan jauh-jauh dari 4 butir ini. Dan bisa merupakan kombinasi dari 4 butir ini. Ya. Yang pertama adalah menyaring faktor-faktor yang mempengaruhi respons secara signifikan. Ini istilahnya adalah percobaan variable screening atau penyaringan variabel. Yang kedua, menentukan hubungan matematik antara faktor input dengan atau faktor percobaan dengan respons percobaan, ya, antara Y dengan X. Ini dinamakan percobaan bertipe model building atau penyusunan model. Yang ketiga, mencari kombinasi faktor-faktor percobaan yang menghasilkan respons tertinggi atau terendah. Dengan kata lain, ini adalah percobaan yang beroptimasi. Nah, yang terakhir ini relatif jarang dilakukan di universitas atau di lembaga-lembaga penelitian, tetapi lebih sering dilakukan di industri, yaitu mengukur ketegaran atau sensitivitas respons terhadap perubahan faktor-faktor percobaan. Ada 3 pendekatan umum yang bisa kita pilih dalam melakukan percobaan. Yang pertama adalah pendekatan tebakan terbaik atau best guess approach. Tidak ada salahnya kalau Anda memang memiliki pengalaman yang ekstensif terhadap sistem yang Anda kaji. Misal Anda bekerja di suatu pabrik, ya, ada reaktor kimianya dan Anda ingin meningkatkan perolehan dari reaktor dengan meningkatkan temperatur. Dari pengalaman Anda sebagai engineer di pabrik itu, Anda bisa menebak, perolehan dari reaktor ini akan meningkat secara signifikan kalau temperaturnya saya naikin 5%, misalkan begitu. Yang kedua adalah pendekatan OFAD, one factor at a time, atau satu faktor setiap waktu. Misal, percobaan Anda mempelajari pengaruh 5 buah variabel percobaan. Kemudian faktor nomor 1, ini Anda variasikan, sementara faktor nomor 2 sampai nomor 5, Anda jaga konstan. Setelah itu selesai, kemudian Anda beranjak ke faktor nomor 2. Yang ini Anda variasikan, yang lainnya Anda jaga konstan. Dan seterusnya sampai ke 5 faktor Anda uji dengan cara demikian. Cukup intuitif. Tidak ada salahnya juga, namun demikian pendekatan ini relatif kurang efisien dibandingkan dengan pendekatan yang nomor 3, yaitu rancangan percobaan statistik. Yang dimaksud dengan rancangan percobaan di sini bukan prosedur percobaan. Nomor 1 nyalakan alat, nomor 2 atur temperatur, nomor 3 masukkan reaktan, bukan. Itu namanya prosedur percobaan. Rancangan percobaan artinya pengaturan atau settingan nilai-nilai variabel percobaan pada setiap tempuhan. Tempuhan nomor 1, temperaturnya berapa, tekanannya berapa, laju pengumpanan reaktan berapa. Tempuhan nomor 2, pengaturannya bagaimana, nomor 3, dan seterusnya. Itu namanya rancangan percobaan. Nah, ada istilah statistik di sini, maksudnya adalah rancangan percobaan tadi disusun berdasarkan kaidah-kaidah ilmu statistika. Banyak sekali tersedia berbagai macam rancangan percobaan statistik sesuai dengan tujuan yang kita capai. Apakah Anda berada dalam tahap variable screening, model building, optimization, atau robustness measurement. Masing-masing tujuan memiliki jenis rancangan percobaan yang sesuai. Ada beberapa contoh yang saya tulis.
Oke, ada 3 prinsip percobaan statistik: randomisasi atau pengacakan, replikasi, dan blocking. Pengacakan maksudnya urutan pelaksanaan tempuhan percobaannya Anda acak. Di sini mengandung konotasi bahwa ada yang namanya urutan tempuhan standar. Pada saat Anda menjalankan percobaan, jangan plok sesuai dengan urutan standar ini, tetapi Anda harus acak urutan pelaksanaan tempuhannya. Yang kedua, replikasi, pengolahan tempuhan secara lengkap. Jadi misalkan Anda melakukan percobaan 2 kali, diduplo. Yang namanya replikasi ini berbeda dengan pengukuran berulang. Saya berikan contoh begini, Anda melakukan percobaan sintesis suatu produk kimia, kemudian hasil akhirnya Anda ukur konsentrasinya, produknya. Kalau Anda misalkan membuat banyak produk, kemudian produk ini Anda split menjadi 2 spesimen, menjadi 2 contoh, dan 2 spesimen ini Anda analisakan lab secara terpisah, itu namanya bukan replikasi, tetapi sekedar pengulangan pengukuran. Kalau dikatakan replikasi, Anda lakukan secara berulang dari awal, dari mulai menyiapkan zat, kemudian melakukan reaksi, mengambil produknya, memisahkan produknya, dan sebagainya. Ya, 2 kali, kemudian Anda mendapatkan 2 batch produk, itu namanya baru replikasi. Kemudian blocking ini adalah upaya memilah-milah atau menggolongkan tempuhan-tempuhan menjadi beberapa kelompok menurut identitas tertentu. Misalkan tadi saya sudah menyinggung percobaan yang dilakukan oleh 2 orang praktikan. Nah, ini bisa Anda atur percobaannya sehingga setengah dari percobaan dikerjakan oleh praktikan A, setengah sisanya dikerjakan oleh praktikan B. Artinya Anda membagi percobaan menjadi 2 blok. Mungkin ini terdengar counterintuitif dibandingkan dengan randomisasi, ya seolah-olah tadinya diminta untuk mengacak, sekarang kenapa kok kita memasukkan suatu keberaturan, ya. Ini gunanya untuk penyaring pengaruh dari nuisance. Nanti kita lihat pada saat kita membahas percobaan RCBD, bagaimana blocking ini bisa kita manfaatkan secara sangat efektif untuk menyaring pengaruh nuisance variable. Nah, ini ilustrasi dari prinsip yang baru saja saya sampaikan. Misalkan sekarang saya punya percobaan adalah percobaan tipe full faktorial atau faktorial penuh 2 pangkat 2, mencakup 4 kombinasi tempuhan. Variabelnya ada 2 ya, X1 dan X2, kemudian setiap variabel dijalankan pada 2 nilai atau 2 tingkat. Minus ini adalah nilai rendah, plus nilai tingginya. Ini diberi simbol atau notasi demikian. Jadi yang ini misalkan ini adalah kombinasi tempuhan di mana X1 maupun X2 dijalankan pada level rendah, dan yang lawannya di atas sana ini adalah kombinasi di mana X1 dan X2 dua-duanya dijalankan pada level tinggi. Ini adalah matriks percobaan. Ini yang dinamakan dengan rancangan percobaan. Tempuhan 1, X1-nya level rendah, X2-nya level rendah. Tempuhan nomor 2, tinggi, rendah. Tempuhan 3, rendah, tinggi. Dan tempuhan 4, tinggi-tinggi. Kemudian 5, 6, 7, 8 adalah pengulangan dari 1, 2, 3, 4. Jadi replikasinya ada 2. Jadi yang pertama, yang dinamakan dengan, yang dimaksud dengan tanda minus dan plus ini adalah level, nilai dari faktor percobaan. Belum tentu nilainya memiliki makna ordinal. Misalkan konsentrasi yang level rendah ini setengah molar, yang level tinggi 1 molar. Belum tentu demikian. Kalau variabel percobaannya variabel kualitatif, misalnya jenis katalis, ya. Level min 1 ini adalah mewakili katalis tipe A, dan level plus 1 mewakili katalis tipe B. Dalam rancangan percobaan dikenal istilah urutan standar atau urutan Yates. Ini khususnya untuk percobaan tipe faktorial. Untuk percobaan faktorial penuh, urutan Yates itu seperti demikian. Variabel yang pertama itu divariasikan dengan urutan min plus, dan variabel yang kedua min plus plus. Ya. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 4 ini mencerminkan urutan standar Yates untuk percobaan 2 pangkat 2. Dan ini adalah nomor replikatnya. Jadi percobaannya direplikasi 2 kali, replikat 1 yang setengah atas dan replikat 2 setengah yang bawah. Nah, andaikan ini adalah urutan tempuhan aktualnya. Di sini mencerminkan di prinsip randomisasi. Yang secara nyata dijalankan nomor 1 itu bukan yang tempuhan standar nomor 1, tetapi yang nomor 3. Kemudian setelah itu kita jalankan tempuhan standar nomor 4. Setelah itu nomor 2, dan seterusnya. Ya, jadi urutannya diacak. Dan yang ini, salah satu cara untuk membuat kunci blok adalah dengan menyamakan nomor blok tersebut dengan nomor replikat. Tidak harus selalu demikian, ini adalah salah satu cara paling mudah untuk membuat blok di dalam rancangan percobaan Anda.
Seandainya Anda jalankan percobaan ini oleh 2 orang, maka yang blok nomor 1 bisa dijalankan oleh praktikan A dan blok nomor 2 oleh praktikan B. Anda bisa memikirkan kunci-kunci blok yang lain, ya, cara mendefinisikan blok yang lain. Baik, demikian perkenalan singkat kita dengan konsep percobaan, khususnya percobaan statistik, dan kita akan berjumpa di video segmen berikutnya. Terima kasih.